Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi evangelium di Minggu Advent yang ketiga ini dengan tema Jiwaku Memuliakan Tuhan. Diambil dari Lukas pasal yang pertama, ayat 46b sampai dengan ayat 55. Lukas pasal 1 ayat 46b sampai dengan 55. Bapak Ibu, marilah kita membacanya secara bergantian. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Di bawah perikop, nyanyian pujian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di Minggu Advent yang ketiga ini kita semakin dekat dengan hari besar umat Kristiani yang kita kenal dengan hari kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dalam peringatan Advent yang ketiga ini biasanya disebut dengan Gaudete, itu dari bahasa Latin yang artinya bersukacitalah. Gaudete, bersukacitalah. Dan biasanya gereja-gereja di Eropa atau di Amerika itu menyalakan yaitu lilin-lilin seperti lilin berwarna bunga mawar, ya. Disebut itu rose colored candle, yaitu lilin yang menjadi pertanda sebagai sukacita itu nyata di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Dan oleh karena itu, ketika merayakan itu, semakin dekat hari kelahiran Juru Selamat, tentu yang diinginkan dari kita semakin dekat pula lah sukacita di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, semua kita ini sekarang semakin disibukkan dengan kerja keras, ya. Yang bekerja juga sibuk tutup buku, ya. Dan yang bekerja di gereja juga tentu sibuk, ya. Seperti yang kita laksanakan setiap harinya. Hampir tidak ada minggu lewat tanpa kita kerja bakti, Amanginang, ya. Demikianlah kerja keras kita bergotong royong. Semuanya itu untuk menyambut hari Natal itu. Semuanya itu untuk menyambut kedatangan dari Yesus Kristus. Tapi satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu sekalian, ketika kita bersiap-siap, ketika kita bergotong royong, ketika kita bekerja keras, berupaya, ada hal yang harus kita ingat, yaitu setiap pekerjaan kita, satupun pekerjaan kita, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Jika semua kita kerjakan bersama, semua kita kerjakan untuk kita lakukan demi kemajuan gereja kita lakukan di dalam sukacita, maka hilanglah semua keluh kesah, hilanglah semua sungut-sungut, semakin jauhlah jerih payah dari yang sudah kita kesalkan atau keluh kesahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka tetaplah semangat Bapak Ibu sekalian, kita melayani untuk Tuhan. Kita membangun untuk Tuhan. Maka kerjakanlah semuanya itu di dalam kemuliaan Tuhan.
Ido banai kemaria-ria hitamangdo inang di bagasat tikyon, terlumobi manomu ari. Mengapa ada orang bersuka cita? Adong do halak maria-ria ibana ala marutung ibana sadarion. Ya, dia memperoleh keuntungan hari ini. Adong do halak maria-ria ibana bersuka cita todina ala tubuh gelengna. Bawa kembar muse kan? Adong do halak muse maria-ria todina ala tabba umur namang do inang. Adong do na maria-ria ala lulus gelengna sia sikolana. Adong do na maria-ria. Ada yang bersuka cita ala marhasohotan gelengna. Sahat sude. Jala adong do nama ria-ria. Mungkin karena dia mengalami kenaikan jabatan di tempat kerjanya. Naik pangkatnya. Dohlan akan asing. Ada banyak alasan yang membuat manusia itu sering bersuka cita. Ada banyak hal yang membuat kita sering bersuka cita. Maka yang harus kita pastikan dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian. Sukacita itu jangan sampai lepas dari kehidupan kita. Ise manarotu son nari dang bersukacita nakis jabu. Adong do narosion nakin dang bersukacita jabu amang do inang julu marholsoan jabu. Semoga tidak ada amang inang ya. Puasa mahala na marukila teh. Puasa mahala na di bagasan pergumulan macam mau liba na maria-ria. Sangat susah dia untuk bersuka cita. Jadi saya pernah baca sebuah tulisan, dikatakan di situ, jangan mengeluh kepada Tuhan jika Alkitabmu pun tertutup di rumah. Jangan mengeluh kepada Tuhan, jangan bilang Tuhan itu diam jika Alkitabmu pun tertutup di rumah. Dapat rohamu na doa amang do inang padohanon. Ya. Bersukacita yang benar itu adalah bersukacita di dalam Tuhan. Bukan bersukacita yang sesaat. Seperti yang dikatakan tadi karena dia beruntung hari ini. Karena ada kelulusan, kesuksesan yang dia terima. Mungkin itu adalah sesaat. Tapi bersukacita yang benar adalah bersukacita di dalam Tuhan. Itulah yang diajak oleh Advent yang ketiga ini. Ajakan Advent ketiga ini mengajak kita untuk bersukacita. Maria-ria mahamu. Marlas niroha mahamu. Karena nas ini adalah nyanyian pujian. Sekaligus doa. Doa dari seorang perempuan yang merasa dirinya itu tidak siapa-siapa. Doa dari seorang perempuan yang merasa dirinya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan orang lain. Dibandingkan perempuan lain. Artinya, di dalam kerendahan, kalaupun dia mampu, kalaupun dia berhasil melakukan sesuatu, dia mau yakini itu bukan karena dirinya. Tapi itu karena alani sedoi, alani debatadu ya mangdotina. Itu sebabnya dikatakan tadi, jiwaku dan hatiku bergembira karena Allah. Jiwaku dan hatiku bersorak-sorai, bergembira karena Allah. Dia tidak melihat hidupnya dari sisi penderitaannya. Dia tidak melihat hidupnya dari sisi kehidupannya, dari sisi duniawi. Tapi dia melihat itu dari sisi Allah. Di tonga-tonga ni sudah hagaleon nain. Adong do nagumogo siya ni suluhuna. Nabui mengangkat tibana. Ise mai. Ima debata. Berek kamu sonnari amang do inang pengulun niya kajolma. Macam murah-murah do sonnari jolmon maddili. Mulut abereng sonnari murah-murah do kajolma maddili sonnari. Utik dope ngator marsak. Nangi? Alania hame amang do inang. Mungkin orientasinya salah. Orientasinya adalah penderitaan. Sehingga yang keluar dari mulutnya pun adalah kata-kata penyesalan. Kata-kata umpatan. Kata-kata justifikasi. Karena orientasinya tadi sudah salah. Hidup banda di sini nakit dibaik. Orang rendah akan ditinggikan. Kerendahan hati yang dia tunjukkan di nats ini bukan soal kelemahan.
Muladong jolma patutoro dirina tangala nagaleana. Bukan karena kelemahannya. Alai jolma na Allah patutoro dirina dia dopan ni debata. Babak kiton ni debata do ibana. Amin. Dia akan dibangkitkan oleh Tuhan. Maka kerendahan di sini adalah kualitas hidup yang menunjukkan bahwa dalam kerendahannya itu ada satu hal yang harus dia akui. Dia butuh kekuatan dari Allah yang maha dahsyat itu. Jangan di hati dakosi mariodo yang do inang. Di dalam kehamilannya hodo si palua diau di do ibana. Perbuatanmu itu besar dan kudus. Inilah kualitas hidupnya. Orang yang berani berkata hodo si palua diau, balgade pabenami diau, debatana gogo, tentu tidak ada lagi yang mangdo inang di dalam dirinya sifat-sifat yang mengandalkan diri sendiri. Tidak ada lagi istilah mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia melimpahkan segala yang baik kepada yang lapar. Katanya tadi ya, di ayat berapa tadi itu? Di ayat 53. Ia melimpahkan yang baik kepada orang yang lapar. Godang dojol masonari namalea namang do inang. Banyak orang sekarang yang lapar. Unang salah hita. Dang Malaysian jasmani ale Malaysia partudion. Dia lapar karena penderitaan hidupnya. Dia lapar karena pergumulan besar di tengah-tengah kehidupannya. Oleh karena itu Matius 6 ayat 33 bilang apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dungi tabbahron nama odeng Tuhamu. Kan itu amangin angkat. Sangat jelas itu dikatakan oleh Matius 6 ayat 33. Dan disebut lagi ia akan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Maksudnya apa ya Bapak Ibu sekalian? Kekayaannya itu tidak dibawa pulang. Dan dibuan hamoraunai. Ditadikot do hamoraunai. Bukan persoalan seberapa banyak uang di ATM. Bukan persoalan seberapa banyak usaha, tanah, mobil, dan rumah, dan lain sebagainya. Alai hamorauni itu adalah kaya memberi dengan mengosongkan tangan. Dan jangan bawa pulang lagi. Berikanlah kepada yang membutuhkan. Tolonglah orang yang membutuhkan. Semuanya demi kebaikan. Itu sebabnya bukan hanya orang yang kaya saja bisa memberi. Bahkan perempuan yang hanya memiliki 2 keping perak saja bisa memberi. Dan itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Sian hagaleotai amangdo inang. Sian hahurangatai. Disimahita. Dituntut debata. Mangaleon ia sirohata laho patupahon naulina denggan di adopan di debata. Maka dalam menyambut hari Tuhan ini tegas dikatakan Bapak Ibu sekalian, mari perbaiki hubungan keluarga kita. Jangan sampai ada anak yang terlukakan, jangan sampai ada anak yang terlupakan, dan jangan sampai ada orang tua yang dibiarkan. Berekonsiliasilah segera. Ada yang mengatakan semewah apapun mobil yang kita miliki, pada akhirnya mobil ambulans lah yang membawa kita nanti ketika kita sudah mengakhiri kehidupan. Itu amanginangkan. Neng Fortuner pe mobilna, Pajero, Alphard, Artemuse. Ada nomor margane. Adong Tesla warna sonari kan. Neng Lamborghini pe mobilna, alai ikon ambulans dumabon iwana sugo aduan. Tuinganan persatokinan idangi. Oleh karena itu, saat tiba-tiba HP, ya, pangkat ni jolma. Semewah apapun rumah yang kita nikmati sekarang ini, pada akhirnya, peti mati adalah tempat terakhir kita untuk beristirahat selama-lamanya. Saat tiba-tiba HP jabatan ni hitamang do inang. Alai holan keluarga do, di barisan terdepan, nalau parbohaton hita haduan. Maka jangan berpaling dari keluarga. Mari kita melihat kualitas hidup Maria di sini. Dia merenung, dia memandang kepada Allah. Allah itu berjanji dan Allah memenuhi janjinya melalui bayi yang dikandungnya itu. Maria dalam Magnificatnya atau nyanyiannya mengingatkan kita tentang solidaritas Allah itu
dan tujuan akhir kemanusiaan adalah supaya kita mencintai, supaya kita memuliakan Allah, menikmati berkat Allah. Ya. Jadi hidup kadang menghadapkan kita dengan situasi sulit seperti Maria ini. Kenapa saya katakan situasi hidup Maria itu sulit? Bayangkan saja Bapak Ibu sekalian, ya. Setelah ditelusuri, ternyata dari pengalaman beberapa orang, rumah dari Maria dan si Yusuf itu sangat dekat. Rumah di Yerusalem itu berdekat-dekatan. Ya. Hera molo BTN jonok-jonok tuh teh. Seperti itulah ya, dekat-dekatan. Jadi hanya terdengar ada seorang wanita hamil di luar nikah, seluruh satu kampung itu akan dengar. Satu kampung itu langsung tahu. Dan Maria mengemban pergumulan itu. Dia mengandung sebelum menikah. Dan Yusuf juga sempat goyah akan itu. Tetapi dengan kekuatan Allah, Allah berjanji, Allah menepati janjinya, solidaritas Allah menunjukkan bahwa manusia, setiap orang harus mencintai dan memuliakan Allah. Maka dalam menikmati kehidupan ini, situasi sulit itu memang selalu ada. But the God Mighty One has performed might deeds leading us and just into salvation. Ya. Mengarahkan kita supaya kita lepas dari yang namanya dosa dan juga yang namanya pergumulan itu. So trust in God. Ini mata uang Amerika. Ya. Dituliskan selalu trust in God. Percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan juru selamat kita. Dia memperhatikan kehidupan setiap umatnya. Dia mengenal, dia melihat, dia mengetahui jerih payah kita. Dia melihat keluh kesah kita. Yang perlu kita lakukan adalah bernyanyilah, muliakan Tuhan. Pujilah dia, bersyukur kepadanya. Itulah yang Tuhan inginkan Bapak Ibu sekalian. Amin, kita berdoa.